A consecuencia de romperme el quinto metacarpiano se llama, ¿no? Pero Jagat balap motor internasional mendadak gempar. Sinyal bahaya kini sedang mengarah ke sirkuit legendaris Mugello, Italia. Pembalap ajaib asal Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses menghancurkan dominasi rider-rider benua biru di Moto3 musim 2000. Melesatnya performa Veda yang kini kokoh memimpin klasmen Rookie of the Year, tensi di Asia Tenggara justru mendadak meledak. Kubu rival abadi asal Malaysia dilaporkan langsung panas seiring munculnya sindiran pedas yang memicu perang saraf di pedok. Namun, Mugello bukanlah sirkuit ramah bagi lawan. Trek hoki ini adalah saksi bisu di mana Veda pernah mencetak sejarah kemenangan ganda yang legendaris. Apakah sang Young Lion Indonesia akan kembali mengamuk, melibas semua rivalnya dan merebut podium tertinggi di Italia pekan ini? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Marc Marquez bongkar rahasia gila Veda Ega jelang GP Mugello 2026. Bos Ducati diam-diam mulai bergerak, kubu Malaysia kepanasan. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Banyak yang bertanya, bagaimana bisa seorang rookie dari Asia yang belum genap setahun mencicipi aspal kejuaraan dunia langsung bertengger di jajaran elit dunia? Mengapa nama Veda kini membuat para bos tim Eropa keringat dingin? Dan kenapa rival utamanya dari Malaysia, Hakim Danish, mulai panas membara di sudut pedok? Semua mata kini tertuju pada satu titik sakral, sirkuit Mugello, Italia. Tempat di mana Veda punya memori gila. Tempat di mana Veda siap melepaskan kecepatan brutalnya untuk mengguncangkan dunia sekali lagi. Mari kita bedah secara rinci, satu persatu. Rahasia, modal besar, dan pondasi emas mengapa Veda Ega Pratama layak disebut sebagai calon raja baru Grand Prix. Mari kita bedah detail pertamanya. Dari mana mentalitas monster ini berasal? Jawabannya ada di darah dan DNA. Veda adalah anak kandung dari mantan pembalap nasional legendaris Indonesia, Sudarmono. Sejak umur 6 tahun, saat anak-anak lain masih asyik bermain-mainan plastik, telinga Veda sudah dibombardir oleh raungan knalpot motor trail di lintasan motocross. Veda dibentuk oleh debu, tanah, dan kecepatan sejak balita, sebelum akhirnya pindah menjinakkan aspal panas road race. Lalu masuk ke detail kedua, sistem pembinaan yang jenius. Pada tahun 2019, Veda lolos The Astra Honda Racing School, AHRS. Disinilah bakat alamiah Veda ditempa secara kejam dan disiplin. Veda tidak hanya diajari cara memutar gas, tapi diajari cara berpikir cerdas, bagaimana manajemen ban yang presisi, bagaimana menghemat fisik, hingga penguasaan bahasa asing agar tidak canggung saat diinwantarai media Eropa. Hasilnya sebuah lompatan karir yang bikin geleng-geleng kepala. Tahun 2022, Veda menggebrak Asia Talent Cup dengan 3 kemenangan hebat dan finish ketiga. Tahun 2023, ini sejarah gila. Veda menghancurkan rekor poin tertinggi sepanjang sejarah ATC dan mengunci gelar umum dengan dominasi mutlak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun 2024 dan 2025, Veda terbang ke Eropa, bertarung di Red Bull MotoGP Rookies Cup dan FIM Junior GP. Di musim 2025, Veda menutup musim sebagai runner-up dunia. Dan tebak di mana momen emasnya? Kemenangan ganda legendaris di sirkuit Mugello, Italia. Karena performa luar biasa di posisi 3 besar dunia inilah, Dorna Sports dan FIM sampai melongo. Mereka terpaksa mengeluarkan hak istimewa, sebuah dispensasi regulasi usia khusus demi Veda. Di saat pembalap lain harus gigit jari menunggu usia 18 tahun untuk bisa debut di Moto3, Veda diizinkan masuk ke kelas para raja kecil ini di usia 17 tahun. Sebuah pengakuan internasional bahwa Veda adalah rider berbahaya yang tidak bisa ditahan oleh aturan kertas. Masuk ke musim debut Moto3 2026,
Banyak pengamat Eropa meremehkan, mengira Veda akan tersungkur saat menjinakkan motor peruta-rupa super agresif Honda NSF 250 RW. Tapi apa yang terjadi? Veda justru langsung mempertontonkan strategi balap yang cerdas dan kecepatan brutal. Mari kita bedah seri pembukaannya di GP Thailand awal Maret 2026. Di sirkuit Asia ini, Veda langsung menembus posisi 5 besar. Veda sempat memimpin rombongan depan, mengajari para pembalap senior Eropa cara menikung yang efektif. Meskipun di lap-lap akhir, Veda sempat mengaku kesulitan mengelola degradasi ban. Tapi itu baru pemanasan. Puncaknya terjadi pada Minggu 22 Maret 2026 di sirkuit Goiânia, Brazil. Momen ini wajib dicatat dengan tinta emas oleh seluruh pecinta MotoGP Indonesia. Veda tampil dengan gaya balap yang sangat agresif, namun penuh perhitungan cerdas. Lewat aksi saling salip yang gila di tikungan-tikungan cepat, Veda berhasil menyentuh garis finish di posisi ketiga. Boom! Podium sejarah tercipta. Veda Ega Pratama resmi menjadi pembalap Indonesia pertama sepanjang sejarah yang berdiri di podium kejuaraan dunia FIM Grand Prix. Pedok Eropa langsung heboh. Komentator internasional langsung memberikan julukan baru yang sangat keren. Ovedinha, si kecil yang lincah dan berani dalam bahasa Portugis, serta The Young Lion karena gaya balapnya yang tidak kenal takut, siap menerkam mangsa di depannya tanpa ampun. Memasuki daratan Eropa, ujian sesungguhnya tiba. Trek Eropa terkenal sangat teknis dan kejam. Veda sempat tertimpa sial saat mengalami DNF akibat kehilangan cengkraman ban di GP Amerika Serikat. Tapi mental Veda bukan mental tempe. Veda adalah singa. Veda bangkit dan menunjukkan keahliannya yang paling ditakuti lawan, melakukan overtake muscle dari barisan belakang. Mari kita bedah 3 sirkuit Eropa ini secara detail. Pertama, GP Spanyol 26 April 2026 di sirkuit Jerez. Veda sempat terseok-seok di sesi kualifikasi akibat kendala teknis dan harus start dari posisi ke-17. Tapi begitu lampu start padam pada hari Minggu, Veda mengamuk. Dengan kecepatan brutal, Veda melibas 11 pembalap di depannya tanpa ampun untuk finish di posisi ke-6. Kedua, GP Prancis 10 Mei 2026 di sirkuit Le Mans. Sejak latihan bebas, Veda sudah menunjukkan taringnya. Start dari posisi ke-6, Veda bertarung habis-habisan di grup depan demi podium dan akhirnya finish di posisi ke-4, hanya terpaut sekian mili detik dari podium 3. Seluruh kru Honda tim Asia melompat kegirangan di depan pit wall. Ketiga, yang paling gila, GP Catalunya. Ini adalah panggung pembuktian mental baja seorang Veda. Akibat hukuman kualifikasi yang tidak menguntungkan, Veda dipaksa start dari posisi buncit urutan ke-20. Mustahil bisa poin? Tidak bagi Veda. Secara luar biasa dan cerdas, Veda menghajar, menyalip, dan mengasapi 12 pembalap di depannya, hingga sukses finish di posisi ke-8. Aksi gila Veda di Catalunya ini dikabarkan membuat 2 legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi dan Dani Pedrosa, sampai terkesima di dalam pedok. Mereka geleng-geleng kepala melihat bagaimana ketenangan Veda dalam mencari celah sempit di tengah kerumunan pembalap yang sedang saling sikut. Veda benar-benar rider berbahaya yang tahu kapan harus menyerang. Nah, di tengah prestasi Veda yang sedang meroket tinggi, atmosfer di Asia Tenggara mendadak memanas. Kesuksesan Veda mencuri perhatian dunia ternyata bikin kuping tetangga sebelah merah dan kepanasan. Bos besar asal Malaysia yang mendukung rival utama Veda yaitu Hakim Danish, yaitu Tunku Ismail Idris atau yang akrab disapa TMJ, dikabarkan sempat melontarkan komentar pedas di media sosial otomotif. Pihak sana mencoba membandingkan dan menyindir hasil balapan Veda di Catalunya. Mereka sesumbar bahwa Hakim Danish tampil lebih konsisten di sesi latihan bebas dan praktis. Wah, tampaknya ada yang mulai panik karena sorotan kamera internasional kini berpindah total ke pembalap Indonesia. Fans Indonesia jelas langsung bereaksi keras. Sindiran itu justru menjadi bukti nyata bahwa Veda Ega Pratama kini sudah menjadi momok mendakutkan yang membuat rivalnya menggemetar. Biarkan mereka menyindir di sesi latihan karena Veda selalu membuktikannya di hari Minggu saat balapan sesungguhnya. Bahkan sang juara dunia MotoGP 8 kali, Marc Marquez, tidak bisa tinggal diam melihat talenta luar biasa ini. Di pedok Catalunya, Marc Marquez secara jujur dan belak-belakan membongkar kualitas asli Veda di depan media. Dengarkan baik-baik apa kata Marc Marquez ini para pecinta MotoGP.
Jika Veda terus menunjukkan performa yang konsisten terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan dia bisa jadi pembalap yang hebat, bahkan bisa mencapai level MotoGP. Dan di Italia nanti, di sirkuit Mugello, saya yakin dia bisa naik podium, bahkan bisa finish di P1 atau P2. Karena Veda ini adalah pembalap yang sangat mengejutkan. Kalian jangan menilai dia hanya dari sesi FP1 atau FP2, tapi lihatlah sampai akhir bagaimana proses dia yang selalu berhasil menembus posisi 10 besar di sirkuit-sirkuit sebelumnya. Jadi, dukung terus pembalap ini. Dan saya harap dia juga bisa bermain ke tempat kami untuk menjajal motor kami, Ducati. Karena diam-diam, sebenarnya bos besar Ducati sendiri juga sedang memantau ketat bakat emas milik Veda ini. Gila, luar biasa. Pengakuan langsung dari seorang Marc Marquez bahwa Veda adalah rider berbahaya yang bahkan sudah masuk dalam radar-radar pencari bakat pabrikan terbaik di dunia, Ducati. Siapa yang tidak panas mendengar hal ini? Pihak rival pasti makin ketar-ketir. Performa hebat Veda di musim 2026 ini sekaligus menghancurkan 3 mitos korot Moto3 yang selama ini menakuti pembalap-pembalap Asia Tenggara. Mitos pertama yang dihancurkan Veda, bahwa adaptasi motor prototipe Moto3 itu butuh waktu lama. Banyak rookie Eropa butuh waktu setengah musim hanya untuk memahami sasis kaku Honda NSF 250 RW. Tapi Veda secara cerdas langsung tampil kompetitif sejak tes pramusim. Veda mampu membaca karakter motor secara mendalam, menjinakkan keliaran mesin, dan langsung melesat di barisan depan sejak seri-seri awal. Mitos kedua, mental bertanding rookie Asia gampang ciut di sirkuit Eropa. Moto3 adalah kelas paling brutal. Senggolan di kecepatan lebih dari 200 km per jam adalah hal biasa. Namun Veda memperlihatkan kematangan mental yang melampaui usianya. Veda tidak panik saat posisinya melorot dan tetap tenang melakukan overtaking bersih di tikungan krusial. Mitos ketiga, rookie hanya mengandalkan gaspol tanpa strategi. Salah besar. Senjata rahasia Veda adalah strategi balap yang sangat cerdas. Bersama tim mekanik Honda Asia Team, Veda mampu melakukan manajemen ban yang luar biasa. Lebih dari itu, kecerdasannya dalam memanfaatkan momentum slipstream di lintasan lurus menjadi momok mematikan bagi lawan. Veda tahu persis kapan harus bersembunyi di balik angin pembalap lain dan kapan harus keluar menerkam di detik-detik terakhir sebelum garis finish. Semua ini didukung oleh ketahanan fisik yang luar biasa hasil latihan kardio yang intens selama jeda kompetisi. Veda benar-benar menaikkan standar pembalap Asia di mata dunia. Kini, hingga pertengahan Mei 2026, statistik berbicara. Veda kokoh berada di peringkat kelima klasemen sementara kejuaraan dunia dengan raihan 58 poin, menamai poin pembalap papan atas Marco Morelli. Dan yang paling membanggakan, Veda memimpin jauh di posisi teratas klasemen Rookie of the Year 2026 Moto3. Dan akhir pekan ini, 29-31 Mei 2026, panggung pembuktian itu kembali digelar di sirkuit Mugello, Italia. Ini adalah trek favorit, sirkuit pembawa hoki bagi Veda Ega Pratama. Ingat taruhan kita? Disinilah pada musim 2025 lalu, Veda menyapu bersih 2 kemenangan beruntun di Red Bull Rookies Cup dengan mencatatkan top speed gila mencapai 227,8 km per jam. Veda sudah hafal di luar kepala setiap jengkal tikungan flowing di Mugello. Veda tahu bagaimana cara memenangkan duel slipstream yang brutal di lintasan lurus sepanjang 1,1 km tersebut. Modal sudah ada di tangan, kecepatan brutal sudah siap dilepaskan, strategi cerdas sudah disiapkan. Sekarang pertanyaannya untuk kalian semua para pecinta MotoGP tanah air. Apakah sang Young Lion dari Gunung Kidul ini akan kembali menginjak podium tertinggi dan mengibarkan bendera merah putih di Mugello akhir pekan ini? Bagaimana nasib Hakim Danis yang makin tertinggal di belakang? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus Veda Ega Pratama, rider berbahaya asal Indonesia yang siap menjajah Eropa. Sampai jumpa di ulasan balap berikutnya. Salam otomotif, gaspol! Today, I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya.
Dia tuh belajar dulu kondisi aspalnya gimana, dapat feeling, dapat gripnya, dan jadi orangnya luar biasa. Jagat balap Moto3 2026 mendadak gempar dan dipenuhi ketegangan. Pembalap muda berbahaya asal Indonesia yang sedang naik daun, Feda Ega Pratama, siap menghentak sirkuit paling sakral dan angker di daratan Italia, Autodromo Internazionale del Mugello, pada 29-31 Mei nanti. Datang dengan modal kecepatan brutal setelah mengacak-acak barisan pertahanan pembalap Eropa lewat aksi comeback yang sangat cerdas di Catalunya, Feda kini kokoh bertengger di posisi kelima klasemen dunia. Performa mengerikan ini menempatkan Feda sebagai penguasa mutlak daratan Asia, sementara rival terdekatnya Hakim Danish dibuat tak berkutik dan sama sekali belum menjadi ancaman nyata. Atmosfer di pedok kini kian memanas dan bikin penasaran karena tim-tim raksasa Eropa sekelas KTM hingga Aspar Team dikabarkan sudah mulai bergerak mencari celah untuk membajak Feda dari Honda Tim Asia. Wah wah wah, apakah Mugello yang penuh magis akan menjadi saksi kehebatan sang wonderkid Indonesia dalam mencetak sejarah baru di podium tertinggi? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Penyelamat harga diri Asia, taktik cerdas Feda Ega Pratama siap taklukan sangkar sakral Rossi di Moto3 Italia. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Para pecinta kecepatan brutal tanah air dan para pemuja slipstream kelas Eropa, bersiaplah. Jagat balap motor paling kompetitif di planet bumi kembali memanas. Seri ke-7 Moto3 musim 2026 siap menghentak sirkuit paling sakral, paling cepat dan paling penuh magis di daratan Italia, Autodromo Internazionale del Mugello. Mugello bukan sekedar aspal biasa kawan, ini adalah arena gladiator, tempat di mana mental pembalap muda diuji sampai ke batas tertingginya. Mengapa balapan tanggal 29-31 Mei 2026 ini begitu krusial? Mengapa atmosfer di pedok Eropa tiba-tiba mencekam dan dipenuhi aroma ketegangan? Jawabannya hanya satu. Ada satu nama rider berbahaya dari Indonesia yang sedang membuat para pembalap Eropa gemetar, tidak bisa tidur nyenyak. Siapa lagi bukan sang wonderkid asal Gunung Kidul, Feda Ega Pratama. Feda datang ke Mugello bukan untuk sekedar finish, bukan untuk sekedar meramaikan parade. Feda datang mengusung misi besar demi menyalip rival-rival elitnya di papan atas klasmen. Pertanyaannya, mampukah Feda menjaga fokusnya tetap sekeras baja dan tidak goyah di tengah tekanan ribuan tifosi Italia yang terkenal sangat fanatik? Ataukah keangkeran Mugello akan memakan korban baru? Mari kita bedah secara rinci, tajam, dan mendalam. Mari kita tengok apa yang terjadi pada balapan terakhir di sirkuit Barcelona, Catalunya. Itu bukan sekedar balapan, melainkan sebuah pertunjukan magis bin ajaib dari seorang pembalap debutan. Bayangkan saja, memulai balapan dari posisi start ke-20, posisi yang bagi sebagian besar pembalap adalah sebuah vonis mati untuk meraih poin, Feda justru mengamuk. Begitu lampu start padam, Feda langsung melepaskan kemampuan berkendara tingkat tinggi dengan kecepatan brutal. Hanya dalam hitungan lap awal, Feda langsung merangsek naik ke urutan ke-13. Tidak berhenti di situ, pada lap 6, Feda sudah mengunci posisi 9 besar setelah terlibat duel sengit saling sikut melawan pembalap papan atas sekelas Maximo Quiles. Meskipun sempat melorot ke posisi ke-11 akibat tekanan ban di pertengahan balapan, ketenangan Feda benar-benar di luar nalar anak seusianya. Memanfaatkan insiden jatuhnya Jesus Rios di tikungan 10 pada 2 lap terakhir, Feda melakukan aksi comeback yang sangat cerdas. Adrian Fernandez dan Casey O'Gorman ditekuk tanpa ampun di tikungan-tikungan krusial. Duel wheel to wheel di lap terakhir melawan Hakim Danish diselesaikan dengan sangat dingin. Hingga akhirnya Feda sukses finish di posisi ke-8. Manajer tim Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, sampai geleng-geleng kepala dan dibuat takjub oleh mental juara yang dimiliki Feda. Aoyama membongkar bahwa karakter pantang menyerah inilah yang membuat Feda dicap sebagai rider berbahaya. Keluar masuk dari kelompok besar tanpa kehilangan konsentrasi adalah bukti nyata bahwa Feda bukan sekedar beruntung, tapi punya kualitas Eropa yang sesungguhnya. Nah, sekarang mari kita bicara soal peta persaingan di benua Asia yang sepertinya sudah mulai tidak seimbang. Media-media Eropa menyebut Feda sebagai satu-satunya penyelamat harga diri Asia di panggung Moto3 2026.
Kenapa bisa begitu? Karena ketika pembalap-pembalap Asia lainnya masih sibuk mencari performa terbaik dan terseok-seok di barisan belakang, Veda melesat sendirian di papan atas dunia. Lihat saja tabel klasemen sementara. Veda bertengger kokoh di posisi kelima dengan raihan 58 poin. Lalu, di mana rival terdekat dari Malaysia si Hakim Danish? Oh, ternyata Hakim Danish masih tertinggal sangat jauh di posisi ke-11 dengan koleksi 27 poin saja. Jaraknya bahkan lebih dari 2 kali lipat poin milik Veda. Poin 27 mau mengejar 58, jelas Hakim Danish saat ini sama sekali bukan ancaman serius bagi Veda. Levelnya sudah berbeda jauh. Sementara pembalap Jepang sekelas Ryusei Yamanaka baru mengantongi 7 poin dan rekan setim Veda Zen Mitani malah masih zong alias belum punya poin sama sekali. Jadi buat rival-rival di Asia, terutama yang sering digadang-gadang menjadi penantang utama, silakan berkaca dulu dari hasil balapan terakhir. Di saat yang lain masih meraba-raba setelan motor, Veda sudah sibuk memikirkan cara bagaimana caranya meruntuhkan dominasi pembalap-pembalap Eropa seperti Maximo Quiles yang memimpin klasemen 140 poin, Alvaro Carpelna, dan Adrian Fernandez. Veda sekarang berdiri sebagai penguasa mutlak daratan Asia dan magnet utama yang membuat tim-tim pabrikan Eropa mulai pasang mata. Sekarang kita beralih ke menu utama. Kenapa sirkuit Mugello bisa menjadi sirkuit paling favorit bagi Veda? Para pencinta MotoGP pasti tahu kalau Mugello memiliki panjang lintasan 5,2 km dengan trek lurus utama yang super panjang. Sangat cocok untuk taktik slipstream yang agresif dan menjaga ritme di tikungan cepat. Jika kita melihat rekam jejak digitalnya, sirkuit ini adalah saksi bisu kehebatan Veda selama 2 tahun terakhir di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup musim 2024 dan 2025. Pada musim 2024, sebagai langkah awal adaptasi, Veda sukses finish di posisi ke-5 dan ke-8. Namun, ledakan performa sesungguhnya terjadi pada musim 2025. Di atas aspal Mugello ini, Veda mengganas dengan menyapu bersih 2 balapan sekaligus, alias back-to-back victory. 2 kemenangan legendaris itu adalah momen pertama kalinya Veda menginjakan kaki di podium tertinggi Red Bull MotoGP Rookies Cup. Pada race 1 musim 2025, Veda mencatatkan waktu 26 menit 31,484 detik dengan top speed gila mencapai 226,4 km per jam. Saat itu, Veda dengan polos namun penuh percaya diri berkata, "Tak ada rencana. Saya hanya memacu motor secepat yang saya bisa. Saya hanya menundukkan kepala dan melaju secepat mungkin." Dan boom, di race 2 keesokan harinya, Veda kembali menang dengan catatan waktu 26 menit 44,347 detik dan memicu top speed lebih brutal lagi di angka 227,8 km per jam. Rekor manis inilah yang dibawa Veda kembali ke Mugello tahun ini. Melihat rekam jejak yang begitu mengerikan, mantan komentator dan para legenda balap pun angkat bicara. Matteo Guerinani, komentator ikonik yang sangat paham seluk-beluk sirkuit di Italia, menaruh ekspektasi yang sangat tinggi. Matteo secara belak-belakan menantang manajemen Honda Tim Asia untuk tidak mengekang bakat Veda. Matteo menegaskan, "Veda saya harap di Mugello bisa mendapatkan podium 5 besar, bahkan 3 besar. Syukur bisa juara P1 di Italia. Tapi ini menjadi PR besar bagi Honda Asia. Berilah Veda setelan mesin yang bebas, yang sesuai dengan kemauan dan kapasitas kemampuan maksimalnya. Veda memiliki bakat sebagai rider berbahaya. Kalau Honda Asia tidak memaksimalkannya, siap-siap saja Veda akan direbut oleh tim raksasa Eropa lain seperti KTM hingga Aspartim yang kabarnya sudah mulai kasakusuk tertarik mengontrak Veda." Senada dengan Matteo, mantan komentator andalan Trans 7 Mbak Lucy Wiryono juga mengaku sangat bangga melihat perkembangan kilat Veda di Eropa. Lucy meyakini bahwa jika Veda diberikan motor dengan spesifikasi mesin di atas Honda Tim Asia yang sekarang, Veda akan selalu konsisten memijat podium di setiap seri, layaknya Maximo Quiles. Gaya balap Veda dinilai mirip dengan sang legenda, Valentino Rossi, Raja Mugello yang pernah menang 7 kali beruntun dari 2002 sampai 2008.
yang suka melakukan aksi gila, brutal, dan tak terduga di setiap tikungan. A journey's begun. Here's to the year we'll call the one. Nah, biar kalian gak ketinggalan satu detik pun aksi cerdas dan kecepatan brutal dari pahlawan kita di Italia, siapkan kopi dan catat baik-baik jalannya pertempuran akhir pekan ini. Perjuangan Veda akan dimulai pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Sejak siang bolong, tepatnya pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Veda sudah harus memanaskan aspal Mugello dalam sesi free practice pertama. Disinilah mekanik Honda tim Asia diuji untuk menemukan setelan dasar yang pas. Ketegangan berlanjut ke petang hari, di mana sesi praktis krusial akan digulirkan mulai pukul 6:15 sore. Sesi ini wajib dimaksimalkan Veda untuk langsung mengamankan catatan waktu terbaiknya. Klimaks dari penentuan posisi start akan meledak pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026. Ini dia hari penghakiman yang sering jadi pekerjaan rumah terbesar bagi Veda. Babak kualifikasi Moto3 akan resmi dibuka mulai jam 6:04 sore untuk sesi kualifikasi pertama atau Q1, dan hanya berselang beberapa menit setelahnya, tepat pukul 6:10 sore WIB, genderang perang kualifikasi kedua atau Q2 akan ditabuh. Sesi super pendek inilah yang akan menentukan di posisi mana Veda akan mengawali balapan. Kita semua berharap Veda bisa menembus barisan depan agar tidak perlu lagi melakukan aksi comeback gila-gilaan dari posisi belakang yang menguras emosi dan ban. Mugello 2026 bukan lagi sekedar seri balapan biasa di kalender Moto3. Bagi Veda Ega Pratama, ini adalah panggung pembuktian tertinggi, sebuah titik balik krusial untuk menancapkan benderanya sebagai rookie terbaik sekaligus calon penantang gelar dunia Moto3 musim ini. Dengan modal 58 poin yang sama persis dengan milik Marco Morelli dari CFM Auto Gaviota Aspar Team, satu hasil bagus di Mugello akan langsung melontarkan Veda ke posisi 3 besar dunia. Apakah Honda tim Asia akan memberikan mesin terbaiknya? Apakah taktik overtake cerdas khas Veda akan kembali memakan korban di tikungan-tikungan cepat Italia? Dan apakah Hakim Danis hanya bisa melongo melihat Veda naik ke atas podium? Kita dukung dan saksikan bersama perjuangan darah dan keringat putra bangsa di lintasan Eropa. Jangan sampai kelewatan kawan, tulis prediksi kalian di kolom komentar. Apakah Veda bisa meraih podium tertinggi di Mugello nanti? Sampai jumpa di ulasan balap berikutnya dan salam gaspol sampai mati.